Namaku Alia, dan kalau kalian bertanya bagaimana perasaanku sekarang, aku hanya bisa menjawab satu kata, lelah. Lelah secara fisik, mental, bahkan mungkin sampai ke dalam hatiku yang paling dalam. Semua bermula dari kecelakaan tragis itu. Kedua orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa bulan lalu. Aku masih ingat betapa hancurnya aku saat mendengar kabar itu. Rasanya seperti ada lubang besar di dadaku, kosong dan dingin. Tapi rasa sakit itu belum seberapa dibandingkan apa yang harus kuhadapi setelahnya. Setelah pemakaman, aku mulai menyadari bahwa hidup tidak akan mudah lagi buatku. Nenekku, satu-satunya keluarga yang tersisa, sudah renta dan sering sakit-sakitan. Dia membutuhkanku lebih dari sebelumnya. Aku pun harus cuti kuliah untuk fokus merawatnya. Awalnya, aku mencoba tetap kuat, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya fase sementara. Aku pikir, setidaknya aku masih punya rumah, tempat yang bisa disebut rumah, meski semua terasa begitu kosong tanpa kehadiran orang tuaku. Tapi kemudian, masalah baru datang menghantamku tanpa ampun. Suatu hari, seorang pria asing mendatangi rumah kami. Dia mengaku sebagai kolektor utang. Katanya, ayahku meninggalkan utang besar kepada rentenir. Aku tidak percaya awalnya. Ayahku selalu tampak bijaksana dan bertanggung jawab. Tapi ketika pria itu menunjukkan surat-surat tagihan dan dokumen-dokumen lainnya, aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Semua itu nyata. Utang itu benar-benar ada, dan jumlahnya begitu besar sehingga aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana cara melunasinya. Rentenir itu memberikan ultimatum. Jika utang ini tidak dilunasi dalam waktu dekat, rumah nenekku akan disita. Aku panik. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanya seorang mahasiswi yang masih bergantung pada beasiswa. Bahkan uang untuk makan sehari-hari saja kadang sulit. Bagaimana mungkin aku bisa melunasi utang sebesar itu? Lalu, sebuah solusi datang dari pengacara keluarga. Katanya, ada seorang pria kaya bernama Raka yang bersedia melunasi semua utang keluargaku asalkan aku mau menikah dengannya. Aku tertawa sinis saat pertama kali mendengarnya. Menikah demi melunasi utang? Apa aku sedang bercanda? Ini bukan cerita drama murahan di televisi, kan? Tapi rentenir itu semakin agresif. Mereka mulai mengancam nenekku, bahkan datang tengah malam hanya untuk mengetuk pintu rumah kami. Aku melihat wajah nenekku yang pucat dan tubuhnya yang gemetar karena ketakutan. Hatiku hancur. Aku tidak bisa membiarkan nenekku menderita seperti ini. Jadi dengan berat hati, aku akhirnya luluh. Pernikahan itu dilangsungkan begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tiba-tiba jadi nyata. Di hari itu, aku tidak bisa berhenti menangis. Bukan tangis bahagia, tapi tangis kepedihan. Aku merasa seperti menjual diriku sendiri, menjual masa depanku demi menyelamatkan sisa-sisa kehidupan keluargaku. Aku bahkan tidak bisa menatap wajah Raka saat kami berdiri di depan penghulu. Hatiku kosong, hancur, dan penuh amarah. Saat acara selesai, aku hanya ingin berlari keluar dari gedung itu dan tidak pernah kembali. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah membuat keputusan, dan sekarang aku harus menjalani konsekuensinya. Aku naik ke mobil mewah milik Raka, duduk diam di kursi penumpang sambil menatap jendela. Aku tidak peduli kemana mobil ini akan membawaku. Yang ku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Dan inilah awal dari segalanya. Atau mungkin ini adalah akhir dari hidup yang dulu kujalani. Satu hal yang pasti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang ku tahu sekarang hanyalah satu. Aku harus bertahan, demi nenekku, demi keluargaku, dan demi diriku sendiri. Meskipun rasanya berat, sangat berat. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku, Alia, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah menikah dengan seorang pria asing. Seorang pria yang bahkan tidak pernah kucintai atau kusukai. Setiap pagi, saat aku bangun di kamar tidur megah yang disediakan untukku, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan rumahku. Ini bukan hidupku. Tapi mau bagaimana lagi? Keputusan sudah dibuat, dan aku harus menjalani konsekuensinya.
Rumah Raka sangat besar, jauh lebih besar daripada rumah nenekku dulu. Semua serba mewah, mulai dari furnitur mahal hingga taman yang luas di halaman belakang. Tapi entah kenapa, aku merasa dingin di sini. Dingin, kosong, dan sunyi. Rasanya seperti tinggal di museum, bukan di rumah. Awalnya, aku hanya duduk diam di sudut ruangan, memandangi segala kemewahan ini dengan rasa benci. Bagiku, semua ini hanyalah simbol dari harga diriku yang hilang. Raka sendiri adalah orang yang sangat tenang. Dia jarang bicara, dan ketika dia melakukannya, suaranya selalu rendah dan datar, seolah-olah dia tidak peduli pada apapun yang terjadi di sekitarnya. Kakinya lumpuh akibat kecelakaan beberapa tahun lalu, jadi dia selalu menggunakan kursi roda. Setiap kali aku melihatnya, hatiku langsung dipenuhi oleh campuran emosi. Marah, kasihan, tapi juga sedikit rasa bersalah karena aku tidak bisa sepenuhnya membencinya. Kami hampir tidak pernah berbicara di hari-hari pertama. Dia memberikan instruksi singkat tentang rutinitas harianku sebagai istrinya. Salah satunya adalah mendampinginya ke fisioterapi. Awalnya, aku menganggap ini sebagai tugas tambahan yang tidak penting. Kenapa aku harus repot-repot melakukannya? Aku hanya ingin menyelamatkan nenekku, bukan menjadi pengasuh pria yang bahkan tidak kusukai. Tapi meski begitu, aku tetap melakukannya. Setiap pagi, aku membantu Raka masuk ke mobil, lalu duduk di kursi penumpang tanpa berkata apa-apa selama perjalanan ke klinik fisioterapi. Rasanya aneh sekali duduk di sampingnya, tanpa obrolan sama sekali. Kadang-kadang, aku mencuri pandang ke arahnya, hanya untuk melihat ekspresi wajahnya yang datar itu. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya. Apakah dia juga membenciku? Apakah dia menyesal telah menikah denganku? Di klinik fisioterapi, suasana tidak jauh berbeda. Raka menjalani terapi dengan sabar, sementara aku hanya duduk di sudut ruangan, memperhatikan semuanya tanpa benar-benar peduli. Terapisnya ramah, sering mencoba berbincang denganku, tapi aku jarang merespons. Aku tidak ingin terlibat lebih dari yang diperlukan. Lagi pula, siapa yang peduli? Aku hanya di sini karena kewajiban, bukan karena pilihan. Namun, ada satu momen yang membuatku merasa sedikit terganggu. Suatu hari, saat Raka sedang berusaha melakukan latihan berdiri dengan alat bantu, dia hampir jatuh. Tanpa sadar, aku langsung berlari ke arahnya dan menopang tubuhnya agar tidak terjatuh. Saat itulah aku melihat sesuatu di matanya, rasa frustrasi, kelelahan, dan mungkin sedikit rasa malu. Untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan padanya. Setelah sesi selesai, kami kembali ke mobil dalam diam. Di tengah perjalanan pulang, Raka tiba-tiba berkata pelan, "Terima kasih tadi." Aku terkejut. Itu adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata yang terdengar, seperti ucapan terima kasih sejak kami menikah. Aku hanya mengangguk singkat, tidak tahu harus berkata apa. Malam itu, saat aku duduk sendirian di kamarku, aku tidak bisa berhenti, memikirkan kejadian di klinik tadi. Entah kenapa, aku mulai bertanya-tanya. Bagaimana rasanya hidup dengan kondisi seperti itu? Bagaimana rasanya kehilangan kemampuan untuk berjalan dan merasa bergantung pada orang lain setiap hari? Mungkin aku belum bisa memahami sepenuhnya, tapi setidaknya aku mulai melihat sisi lain dari Raka yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Meskipun masih sulit bagiku untuk menerima situasi ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah, sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi sepenuhnya membencinya seperti dulu. Hari-hari berikutnya mulai terasa lebih rutin, meskipun hatiku masih dipenuhi oleh kebencian dan rasa tidak puas. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan berat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mendampingi Raka ke klinik fisioterapi, membantunya di rumah, dan menjalani hidup sebagai istrinya. Awalnya, semua ini terasa seperti beban tambahan yang tidak perlu, tapi lama-lama, tanpa sadar, aku mulai menemukan ritme tersendiri dalam rutinitas baru ini. Setiap kali aku melihat Raka berusaha keras di klinik fisioterapi, sesuatu di dalam diriku mulai bergeser. Dia tidak pernah mengeluh, meskipun jelas terlihat
bahwa latihan-latihan itu melelahkan baginya. Kadang-kadang, dia tersenyum kecil saat berhasil melakukan sesuatu yang sedikit lebih baik dari hari sebelumnya. Senyum itu, entah kenapa membuatku merasa aneh. Ada kehangatan di balik wajah dinginnya yang selama ini ia tunjukkan padaku. Di luar sesi fisioterapi, Raka ternyata bukan orang yang sepenuhnya dingin seperti yang kubayangkan. Dia sering bercanda dengan staf klinik, menyapa pasien lain dengan ramah, bahkan memberikan semangat kepada mereka yang tampak putus asa. Aku memperhatikan semua ini dari jauh, sambil berpikir, kenapa dia bisa begitu sabar dan penuh empati? Apakah dia benar-benar tidak peduli pada apa yang terjadi pada dirinya sendiri? Suatu sore saat kami sedang menunggu giliran di klinik, aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Raka dan salah satu pasien lainnya. Pasien itu mengeluh tentang betapa sulitnya menjalani proses pemulihan setelah kecelakaan. Raka hanya tersenyum, tipis dan berkata, "Aku juga pernah merasa seperti itu. Rasanya seperti dunia runtuh, seperti semua yang kau miliki tiba-tiba hilang. Tapi kadang-kadang, kita hanya butuh waktu untuk menyembuhkan luka, baik di tubuh maupun di hati." Kata-katanya membuatku terdiam. Selama ini, aku hanya melihat Raka sebagai pria kaya yang lumpuh, pria yang membeli diriku demi melunasi utang keluargaku. Tapi sekarang, aku mulai menyadari bahwa dia juga manusia biasa, dengan luka dan perjuangan yang mungkin tidak pernah kubayangkan. Satu hal yang benar-benar mengubah pandanganku terhadap Raka adalah ketika aku menemukan buku hariannya suatu malam. Saat itu, aku sedang membersihkan ruang kerjanya karena nenekku selalu mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan. Di atas mejanya, ada sebuah buku kecil yang tampak usang. Awalnya, aku tidak berniat membacanya. Aku tahu itu privasi. Tapi saat aku tidak sengaja membuka halaman pertama, mataku langsung tertuju pada tulisan-tulisannya. Di dalam buku harian itu, Raka mencurahkan segala perasaannya setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh. Dia menulis tentang bagaimana rasanya merasa tidak berguna, tentang malam-malam panjang yang diisi oleh tangis dan keputusasaan. Dia juga menulis tentang rasa bersalah, karena merasa telah mengecewakan keluarganya, serta ketakutannya bahwa tak akan ada orang yang mau menerimanya apa adanya. Kata-kata terakhir yang kubaca sebelum buru-buru menutup buku itu adalah, "Mungkin ada orang yang mencintaiku karena harta, tapi tidak akan ada yang mencintaiku karena aku." Aku duduk diam di kursi, ruang kerja itu merasa dadaku sesak. Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi. Rasa bersalah karena selama ini aku hanya melihatnya sebagai pria kaya yang membeli diriku. Dan rasa simpati karena aku baru menyadari betapa besar perjuangannya selama ini. Raka bukan sekadar pria lumpuh yang memiliki banyak uang. Dia adalah manusia dengan luka-luka yang mendalam, yang berusaha bertahan meskipun dunianya sudah hancur. Setelah kejadian itu, aku mulai melihat Raka dengan cara yang berbeda. Meskipun aku belum bisa sepenuhnya merasakan cinta atau kasih sayang padanya, aku mulai merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Aku mulai lebih terlibat dalam proses pemulihannya, mencoba mencari informasi tentang metode terapi alternatif yang mungkin bisa membantu. Bahkan, aku mulai belajar cara menggunakan alat bantu agar bisa membantunya berlatih di rumah. Suatu hari, saat kami sedang berbicara ringan di mobil usai sesi fisioterapi, Raka tiba-tiba berkomentar, "Terima kasih sudah membantuku. Aku tahu awalnya, ini tidak mudah untukmu." Aku hanya tersenyum tipis, merasa agak canggung. Ini adalah pertama kalinya aku tersenyum tulus kepadanya, meskipun senyum itu kecil. Aku hanya ingin membantu, jawabku pelan, hampir ragu-ragu. Raka menoleh ke arahku, matanya menyiratkan kehangatan yang jarang kulihat sebelumnya. "Aku tahu," katanya singkat, tapi kata-kata itu terasa sangat dalam bagiku. Di akhir minggu itu, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di antara kami. Mungkin aku masih belum bisa sepenuhnya menerima situasi ini, tapi aku mulai merasa bahwa Raka bukan lagi orang asing yang harus kubenci. Dia adalah seseorang yang sedang berjuang, sama seperti aku, dan entah bagaimana perasaan itu membuatku merasa sedikit lebih ringan. Hubungan antara aku, Alia, dan Raka mulai berubah perlahan-lahan.
Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku sudah sepenuhnya menerima keadaan ini. Tapi setidaknya ada sesuatu yang membuatku merasa lebih nyaman. Lebih hidup, mungkin. Ada momen-momen kecil yang sebelumnya tidak kuperhatikan, namun kini terasa begitu bermakna. Setiap kali aku melihat Raka berusaha keras di fisioterapi, aku mulai merasakan dorongan untuk mendukungnya lebih dari sekadar tugas. Aku mulai mencari informasi tentang metode pemulihan alternatif, membaca artikel-artikel medis, bahkan menonton video-video tutorial tentang latihan fisik untuk penderita cedera tulang belakang. Awalnya, aku hanya ingin membantu agar proses pemulihannya lebih cepat, tapi lama-kelamaan, aku merasa bahwa ini adalah cara bagiku untuk menunjukkan rasa peduli. Raka, di sisi lain, tampaknya mulai menyadari perubahan sikapku. Dia sering tersenyum, kecil saat aku memberikan saran atau membantunya dengan alat bantu. Kadang-kadang, dia bahkan mengajakku berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang film favoritnya, atau tentang buku-buku yang sedang dibacanya. Awalnya, percakapan kami masih terbatas pada topik-topik ringan, tapi semakin sering kami berbicara, semakin aku menyadari bahwa dia memiliki banyak hal yang bisa dibagikan. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu, Raka tiba-tiba berkata, "Kau tahu, Alia, kadang-kadang aku iri padamu." Aku menoleh ke arahnya, bingung. "Iri? Kenapa?" Dia tersenyum tipis, matanya menatap jendela. "Karena kau masih punya semangat untuk marah, untuk merasa tidak puas. Aku sudah lama tidak merasakan hal itu. Setelah kecelakaanku, aku seperti kehilangan kemampuan untuk merasa apapun. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa, aku merasa lebih hidup." Perkataannya membuatku terdiam. Selama ini, aku hanya memikirkan perasaanku sendiri. Betapa hancurnya aku karena harus menikah tanpa cinta. Betapa beratnya beban yang harus kutanggung. Tapi aku tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana rasanya berada di posisi Raka, yang kehilangan kemampuan untuk menjalani hidup normal. Beberapa hari kemudian, kami mulai berbagi cerita tentang masa lalu. Raka bercerita tentang kehidupannya sebelum kecelakaan itu. Dia adalah seorang insinyur sipil yang suka bepergian, selalu bersemangat untuk mencoba hal-hal baru. Dia juga seorang pecinta olahraga, terutama hiking dan panjat tebing. Mendengar semua itu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan segala sesuatu yang begitu ia cintai dalam waktu singkat. "Bagaimana kau bisa bertahan?" Tanyaku pelan suatu sore, ketika kami sedang duduk di taman belakang rumah. Raka menghela napas panjang. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Mungkin karena aku tidak punya pilihan lain. Atau mungkin karena aku sadar bahwa meskipun tubuhku lumpuh, aku masih bisa menggunakan pikiran dan hatiku. Itu satu-satunya hal yang mereka tidak bisa ambil dariku." Jawabannya membuatku merenung. Aku mulai menyadari bahwa Raka bukanlah korban keadaan, seperti yang selama ini kupikirkan. Dia adalah seorang pejuang, yang meskipun terluka, masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Dan entah bagaimana, semangatnya itu mulai menular padaku. Ada satu momen yang benar-benar membekas di ingatanku. Suatu hari, saat sesi fisioterapi, Raka berhasil berdiri dengan alat bantu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Terapisnya bersorak gembira, sementara aku berdiri di sudut ruangan, menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Raka menoleh ke arahku, wajahnya dipenuhi oleh senyum lebar yang jarang kulihat sebelumnya. "Alia," katanya, suaranya penuh emosi. "Terima kasih atas semua dukunganmu. Aku tidak bisa menahan diri lagi." Air mataku mulai mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku merasa bangga. Bangga atas usaha kerasnya. Bangga karena aku bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Di momen itulah aku menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai bersemi di hatiku. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam harinya, aku duduk di kamarku, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku mulai menyadari bahwa hubunganku dengan Raka tidak lagi sekadar hubungan formal yang dingin. Ada benih-benih kebaikan yang mulai tumbuh di antara kami. Rasa saling pengertian, rasa hormat, dan mungkin rasa sayang. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar cinta, tapi yang pasti, aku tidak lagi membencinya seperti dulu. Bahkan,
Aku mulai merasa bahwa Raka adalah orang yang layak dicintai, bukan hanya karena uang atau statusnya, tapi karena siapa dia sebagai manusia. Dia adalah seseorang yang telah melewati banyak hal sulit, namun tetap berusaha untuk tetap tegar. Dan mungkin, hanya mungkin, aku mulai jatuh cinta padanya. Perasaanku terhadap Raka semakin hari semakin sulit untuk kubendung. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai berubah. Tapi aku menyadarinya saat-saat kecil yang sebelumnya terasa biasa saja kini mulai terasa begitu istimewa. Cara dia tersenyum padaku, bagaimana dia selalu mengucapkan terima kasih dengan nada tulus. Bahkan ketika aku hanya melakukan hal-hal sederhana, seperti membantunya memakai jaket atau menyiapkan minuman hangat di pagi hari. Semua itu mulai merasuki hatiku tanpa bisa kucegah. Aku mulai lebih aktif mendukung proses pemulihan Raka. Bukan lagi karena kewajiban sebagai istrinya, tapi karena aku ingin melihatnya sembuh. Aku mulai mencari informasi tentang teknik terapi baru, membaca artikel-artikel ilmiah, bahkan mencoba belajar pijat ringan, agar bisa membantu otot-otot kakinya yang kaku. Setiap kali aku melihat sedikit kemajuan dalam proses pemulihannya, entah itu dia berhasil berdiri lebih lama, atau bisa menggerakkan kakinya sedikit lebih kuat, hatiku dipenuhi oleh rasa bangga yang aneh dan tak terduga. Ini adalah kami, aku dan Raka, bersama-sama melewati setiap langkah kecil ini. Namun, ada satu momen yang benar-benar membuatku sadar bahwa perasaanku terhadap Raka sudah jauh melampaui batas sekadar simpati atau pengertian. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman belakang rumah, Raka tiba-tiba berkata, "Aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sisiku, Alia." Aku menoleh ke arahnya, bingung dan sedikit terkejut. "Kenapa?" tanyaku pelan. Dia tersenyum kecil, matanya menatap lurus ke arahku. "Karena kau tidak pernah menyerah padaku. Kau selalu ada, meskipun awalnya aku tahu kau tidak benar-benar mau di sini. Tapi kau tetap bertahan, bahkan lebih dari itu, kau membantuku." Aku merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadaku. Perasaan itu, cinta? Aku tidak yakin. Tapi yang pasti, aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa aku peduli padanya. Lebih dari yang pernah kubayangkan. Setelah percakapan itu, aku mulai lebih terbuka kepada Raka. Kami mulai berbicara tentang banyak hal. Masa depan, impian, bahkan ketakutan-ketakutan kami. Aku menceritakan tentang rasa bersalahku karena awalnya hanya melihatnya sebagai alat untuk melunasi utang keluarga. Aku mengakui bahwa aku pernah membencinya. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat sisi lain darinya yang membuatku terkesan. Raka mendengarkan semua itu dengan tenang, tanpa marah atau menyalahkan. "Aku tahu," katanya pelan setelah aku selesai bicara. "Awalnya, aku juga tidak tahu apa-apa tentangmu. Aku hanya mencoba mencari cara untuk melanjutkan hidupku. Tapi sekarang, aku merasa senang kau ada di sini." Perkataannya membuatku merasa lega. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubungan kami bukan lagi tentang transaksi atau kewajiban. Ini tentang dua orang yang saling mendukung, saling memahami, dan saling belajar untuk mencintai satu sama lain. Puncak dari semua ini terjadi pada suatu malam yang dingin. Saat itu, aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku favoritku, sementara Raka berada di kursi rodanya, memandangi api di perapian. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa harus mengatakannya. Perasaanku yang sesungguhnya. "Raka," panggilku pelan. Dia menoleh, wajahnya tampak penasaran. "Ya?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku ingin mengatakan sesuatu. Jeda sejenak, lalu aku melanjutkan. "Aku tahu kita memulai ini semua dengan alasan yang salah. Aku menikah denganmu demi melunasi utang keluargaku, bukan karena cinta. Tapi, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda di antara kita. Aku mulai merasa, mungkin aku sudah jatuh cinta padamu." Ada keheningan, panjang setelah aku selesai bicara. Hatiku berdebar-debar, takut dia akan menolak perasaanku.
atau merasa bahwa ini hanya iba. Tapi kemudian, dia tersenyum lembut, matanya penuh dengan emosi yang sulit kuartikan. "Alia," katanya pelan, "aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan cintamu. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku juga mulai merasakan hal yang sama." Mataku berkaca-kaca mendengarnya. Aku tidak bisa menahan senyum yang mulai merekah di wajahku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan ini dimulai, aku merasa bahwa ini adalah awal yang sebenarnya. Awal dari hubungan yang didasari oleh cinta, bukan kewajiban. Beberapa hari kemudian Raka memberiku kejutan kecil. Dia telah mempersiapkan makan malam romantis di taman belakang rumah. Lilin-lilin kecil menghiasi meja, dan aroma masakan kesukaanku tercium di udara. Ketika aku datang, dia tersenyum lebar, matanya penuh dengan kehangatan. "Ini untukmu," katanya sambil menunjuk ke arah meja. "Terima kasih telah membantuku menemukan kembali arti hidup." Aku duduk di kursi yang disediakan, merasa hatiku dipenuhi oleh kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, kami berbicara tentang masa depan, tentang rencana-rencana kami, tentang harapan-harapan yang ingin kami capai bersama. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak lagi hanya menjalani hidup, tapi benar-benar menikmatinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti babak baru dalam hidupku. Setelah pengakuan perasaan kami satu sama lain, hubunganku dengan Raka semakin erat. Kami tidak lagi hanya sekadar suami istri di atas kertas. Kami adalah pasangan yang saling mencintai, saling mendukung, dan saling memahami. Meskipun awalnya pernikahan ini dimulai dengan alasan yang salah, aku merasa bahwa cinta kami tumbuh dari tempat yang paling tidak terduga. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur yang tak terhingga. Aku tidak lagi melihat rumah megah ini sebagai tempat dingin dan asing. Sekarang, setiap sudutnya dipenuhi oleh kenangan-kenangan kecil yang membuatku tersenyum. Entah itu saat aku membantu Raka berlatih fisioterapi, saat kami tertawa bersama di ruang tamu, atau bahkan saat kami hanya duduk diam menikmati kebersamaan tanpa kata-kata. Semua itu membuatku merasa bahwa aku sedang menjalani hidup yang sebenarnya, bukan sekadar bertahan. Raka sendiri tampak lebih bahagia daripada sebelumnya. Dia lebih sering tersenyum, lebih banyak bercanda, dan bahkan mulai mencoba hal-hal baru yang mungkin dulunya ia pikir tidak akan bisa dilakukannya lagi. Suatu hari, dia berkata padaku, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Alia. Tapi yang pasti, aku ingin kita menghadapinya bersama." Kata-katanya membuatku merasa hangat. Aku tahu bahwa meskipun ada banyak tantangan di depan, kami akan selalu punya satu sama lain untuk saling bersandar. Suatu sore, sesi fisioterapi membawa kabar baik. Dokter memberitahu kami bahwa kemajuan Raka sangat signifikan, dan ada kemungkinan besar dia akan bisa berjalan lagi di masa depan. Tentu saja, ini bukan proses yang instan, masih butuh waktu, kesabaran, dan kerja keras. Tapi berita itu cukup untuk membuat kami berdua tersenyum lebar. Saat pulang ke rumah, aku tidak bisa menahan diri untuk memeluk Raka erat-erat. "Kau lihat, kau bisa melakukannya," kataku sambil tersenyum. Dia balas memelukku, suaranya penuh dengan emosi. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu." Beberapa minggu kemudian, momen yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba. Di salah satu sesi fisioterapi, Raka berhasil berdiri tanpa alat bantu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dengan sedikit goyangan, dia berdiri tegak, matanya berkaca-kaca karena campuran kelelahan dan kebahagiaan. Aku berlari ke arahnya, hampir menangis karena haru. "Kau berhasil," seruku, memeluknya erat. "Inilah hadiah untukmu," katanya pelan, wajahnya penuh dengan senyum lembut. "Untuk semua dukunganmu, semua cintamu." Momen itu menjadi salah satu yang paling berharga dalam hidupku. Aku menyadari bahwa cinta kami tidak hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang tindakan. Tentang bagaimana kami saling mendukung, saling memotivasi, dan saling percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika kita berusaha bersama. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami semakin membaik. Raka sudah bisa berjalan dengan alat bantu sederhana, dan aku mulai kembali kuliah.
Nenekku juga dalam kondisi yang jauh lebih baik, bahkan dia sering datang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama kami. Melihat senyum nenekku membuatku merasa bahwa semua pengorbanan ini sepadan. Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta bisa datang dengan cara seperti ini, melalui perjuangan, luka, dan air mata. Suatu malam, saat kami sedang berjalan-jalan di taman belakang rumah, Raka tiba-tiba berkata, "Alia, terima kasih telah mengubah hidupku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berakhir jika kau tidak ada di sisiku." Aku tersenyum, meremas tangannya dengan lembut. "Aku juga harus berterima kasih padamu, Raka. Karena kau, aku belajar bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Dan aku tidak akan menukar cinta ini dengan apapun di dunia." Kami berdiri di bawah sinar bulan, menikmati kehangatan satu sama lain. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti, aku siap menghadapinya bersama Raka. Kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tapi cinta kami adalah bukti bahwa kesempurnaan tidak selalu dibutuhkan untuk menciptakan kebahagiaan.